Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang difirmankan, dan juga kami boleh meneladani Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 23 secara singkat menceritakan bagaimana tindakan Allah yang membela umatnya dengan cara menghakimi para hambanya yang mengacau balaukan kehidupan umatnya. Dan dengan pernyataan-pernyataan serta nubuatan-nubuatan yang palsu. Kemudian Allah mencabut posisi mereka dari nabi dan Allah menjanjikan ada gembala agung yang akan menyelamatkan umat Tuhan. Ia yang disebut Tuhan keadilan kita. Ya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah tidak tinggal diam terhadap apa yang kita lakukan. Allah juga tidak tinggal diam terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ia Maha Tahu dan Ia akan bertindak. Oleh karena itu mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita pernah atau mungkin sering enggan membaca firman Tuhan sehingga membuat diri kita mudah disesatkan? Sebab kita tidak tahu yang mana yang sungguh-sungguh benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk selalu memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, agar kehidupan kita semakin bertumbuh ke jalan kebenaran. Dan jika kita sudah betul-betul membuka diri kita di dalam jalan kebenaran, berarti kita juga sudah benar-benar menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita juga diutus untuk dapat menyampaikan berita sukacita.
Sehingga di dalam tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus, kita butuh dasar yang kuat. Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu memberikan waktu khusus untuk firman Tuhan. Membuka hati dan pikiran kita selapang-lapangnya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan setiap hari. Ketika kita sudah menerima tugas perutusan kita untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, maka kita juga diminta untuk tidak mengabarkannya secara sembrono. Kita diminta untuk berhati-hati di dalam setiap perkataan, di dalam setiap tindakan, dan di dalam setiap apapun yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi mendasarkannya di dalam firman Tuhan, agar kita tidak mudah disesatkan, agar apa juga yang keluar dari dalam diri kita betul-betul memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kita, agar orang yang berada dekat dengan kita atau pernah bertemu dengan kita merasakan kasih kuasa Kristus tercermin melalui diri kita, karena kita paham betul bagaimana dasar yang kuat dan kita juga punya iman yang teguh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami boleh merasakan keselamatan dari-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang boleh berpegang teguh di dalam iman kepadamu, dan juga boleh mendapatkan dasar yang kuat melalui firman-Mu hari lepas hari. Dan biarlah kami juga ya Bapa dimampukan untuk memancarkan kasih Kristus di dalam setiap apapun yang kami lakukan di kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.